Ini udah di-record. Selamat siang, Bu Edi dan teman-teman. Kali ini kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi mengenai pasar modal. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Next slide. Yang pertama ada Maria Grace Loreski, ada Bobby Aditya Sanjaya, Maria Ginania, Julvensis Egi, Petrus Ivan, Megdilda Sinta, Grinadia Seren, dan yang terakhir ada Anselmus Adaru. Sekarang kita melihat peta konsep. Di sini ada pasar modal. Pasar modal ada beberapa bab, yaitu proses penawaran umum, pengertian, perkembangan pasar modal di Indonesia, proses pencatatan efek di BEI, lembaga yang terlibat di pasar modal, dan produk-produk di pasar modal. Dari situ juga kita akan mempelajari beberapa subbab. Langsung saja ke pengertian pasar modal. Ya, jadi pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang, equity, reksadana, instrumen derivatif, maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lainnya, misalnya pemerintah, dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya. Perkembangan pasar modal di Indonesia. Secara historis, pasar modal telah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka. Pasar modal hadir sejak zaman kolonial Belanda, tepat pada tahun 1912 di Batavia. Pasar modal didirikan dengan tujuan untuk kepentingan pemerintah atau VOC. Meskipun pasar modal telah ada sejak tahun 1912, perkembangan dan pertumbuhannya tidak berjalan seperti yang diharapkan dan mengalami kevakuman. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti adanya Perang Dunia Pertama dan Kedua, perpindahan kekuasaan dari pemerintah kolonial kepada pemerintah Republik Indonesia, dan berbagai kondisi yang menyebabkan operasi bursa efek tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Pemerintah Republik Indonesia mulai mengaktifkan kembali pasar modal pada tahun 1977. Secara singkat ini tonggak perkembangan pasar modal Indonesia. Pada Desember 1912, Bursa Efek itu pertama kali di Indonesia dibentuk oleh di Batavia oleh pemerintah Hindia Belanda. Terus pada tahun 1914 sampai 1918, Bursa Efek ditutup selama PD pertama. 1925 sampai 1942, Bursa Efek dibuka kembali bersama dengan Bursa Efek di Semarang dan Surabaya. Awal 1939, Bursa Efek di Semarang dan Surabaya ditutup karena adanya isu politik, yaitu Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1942 sampai 1952, Bursa Efek di Jakarta ditutup kembali selama Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1956, program nasionalisasi perusahaan Belanda, Bursa Efek semakin tidak aktif. 1956 sampai 1977, perdagangan di Bursa Efek vakum. 10 Agustus 1977, Bursa Efek diresmikan kembali oleh Presiden Soeharto. BEC dijalankan di bawah Bapepam, dan pengaktifan kembali pasar modal ini juga ditandai dengan Go Public PT Semen Cibinong sebagai emiten pertama. 1977 sampai 1987, perdagangan di Bursa Efek sangat lesu. Jumlah emiten hingga 1987 baru mencapai 24. Masyarakat lebih memilih instrumen perbankan dibandingkan instrumen pasar modal. 1987 ditandai dengan hadirnya Pak Des 87 yang memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk melakukan penawaran umum dan investor asing menanamkan modal di Indonesia. 1988 sampai 1990,
paket deregulasi di bidang perbankan dan pasar modal diluncurkan. Pintu BEJ terbuka untuk asing, aktivitas bursa terlihat meningkat. 2 Juni 1988, BPI mulai beroperasi dan dikelola oleh PPUE, sedangkan organisasinya terdiri dari broker dan dealer. Next. Selanjutnya, pada Desember tahun 1988, pemerintah mengeluarkan paket Desember 88 yang memberikan kemudahan perusahaan untuk go public dan beberapa kebijakan lain yang positif bagi perusahaan pasar modal. Kemudian pada 16 Juni 1989, Bursa Efek Surabaya atau BES mulai beroperasi dan dikelola oleh perseroan terbatas milik swasta yaitu PT Bursa Efek Surabaya. Kemudian untuk tanggal 13 Juli pada tahun 1992, swastanisasi BEJ, Bapepam, berubah menjadi Badan Pengawas Pasar Modal. Tanggal ini diperingati sebagai HUT BEJ. Kemudian pada tanggal 21 Desember 1993, pendirian PT Pemeringkat Efek Indonesia atau PEVINDO. Pada tanggal 22 Mei 1995, sistem otomasi perdagangan di BEJ dilaksanakan dengan sistem komputer JATS atau yang dikenal dengan Jakarta Automated Trading System. Kemudian pada tanggal 10 November 1995, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Undang-undang ini mulai diberlakukan mulai Januari tahun 1996. Next. Selanjutnya, pada tanggal 6 Agustus tahun 1996, ada pendirian Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau yang dikenal dengan KPEI. Kemudian tanggal 23 Desember 1997, pendirian Kustodian Sentra Efek Indonesia atau KSEI. Selanjutnya, pada tanggal 21 Juli tahun 2000, adanya sistem perdagangan tanpa warkat atau scriptless trading mulai diaplikasikan di pasar modal Indonesia. Tanggal 28 Maret 2002, BEJ mulai mengaplikasikan sistem perdagangan jarak jauh atau yang dikenal dengan remote trading. Pada tanggal 9 September 2002, penyelesaian transaksi T+4 menjadi T+3. 6 Oktober 2004, adanya perilisan stock option. Tanggal 30 November tahun 2007, adanya penggabungan Bursa Efek Surabaya atau yang dikenal dengan BES ke Bursa Efek Jakarta atau yang dikenal dengan BEJ dan berubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia atau BEI. Kemudian pada tanggal 8 Oktober 2008, adanya pemberlakuan suspensi perdagangan. Next. Selanjutnya pada tanggal 10 Agustus tahun 2009, adanya pendirian penilaian Harga Efek Indonesia atau PHEI. Kemudian pada tanggal 2 Maret 2009, adanya peluncuran sistem perdagangan baru PT Bursa Efek Indonesia atau JATS NextG. Kemudian pada Agustus 2011, adanya pendirian PT Indonesia Capital Market Electronic Library atau yang dikenal dengan ICAMEL. Kemudian pada Januari 2012, adanya pembentukan Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian pada Desember 2012 adanya pembentukan Securities Investor Protection Fund atau yang dikenal dengan SIPF. Kemudian pada tahun 2012 adanya peluncuran prinsip syariah dan mekanisme perdagangan syariah. Kemudian pada 2 Januari 2013 adanya pembaruan jam perdagangan. Pada 6 Januari 2014 adanya penyesuaian kembali lot size dan tick price. Kemudian tanggal 12 November 2015, launching kampanye Yuk Nabung Saham. Dan tanggal 10 November 2015, adanya TICMI bergabung dengan ICAMEL. Next. Selanjutnya ada tahun 2015, tahun diresmikannya LQ45 Index Future. Tanggal 2 Mei 2016, penyesuaian kembali tick size. 18 April 2016, peluncuran IDX Channel. Desember 2016, pendirian PT Pendanaan Efek Indonesia atau PEI.
Tahun 2016, penyesuaian kembali batas auto rejection. Selain itu, pada tahun 2016, BEI juga ikut menyukseskan kegiatan amnesti pajak, serta diresmikannya Go Public Information Center. 23 Maret 2017, peresmian IDX Incubator. 6 Februari 2017, relaksasi margin. Tanggal 7 Mei 2018, pembaruan sistem perdagangan dan New Data Center. 26 November 2018, launching penyelesaian transaksi T+2 atau T+2 settlement. 27 Desember 2018, penambahan tampilan informasi notasi khusus pada kode perusahaan tercatat. Bulan April 2019, PT Pendanaan Efek Indonesia atau PEI mendapatkan izin operasional dari OJK. Lembaga yang terlibat di pasar modal. Yang pertama ada Otoritas Jasa Keuangan, yang merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank. Yang kedua ada Bank Kustodian, yang merupakan badan yang menerima harta dan menyimpan seluruh efek baik dari dividen, bunga, dan hak-hak efek pihak pasar modal. Yang ketiga ada Biro Administrasi Efek, yang merupakan pihak yang bertugas sebagai fasilitator bagi perusahaan emiten dan investor dalam menjalankan kegiatan di bursa efek. Yang keempat ada wali amanat. Wali amanat adalah wakil dari investor atau pemegang saham dalam menangani hal yang berkaitan dengan transaksi pasar modal. Yang kelima ada pemeringkat efek, yang merupakan lembaga yang berfungsi melakukan pemeringkatan dan memberi peringkat terhadap suatu efek yang meraih level tertentu. Selanjutnya ada perusahaan emiten, yang merupakan lembaga penunjang pasar modal di Indonesia yang tidak kalah penting, yakni perusahaan emiten yang berfungsi sebagai pihak yang menerbitkan surat berharga dan mempunyai sejumlah portofolio efek untuk diperdagangkan kepada investor. Selanjutnya ada lembaga clearing dan penjaminan atau LKP, yaitu pihak penyedia layanan jasa clearing dan menjamin dalam menyelesaikan kasus atau masalah dalam transaksi di bursa efek. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau LPP, yaitu penyelenggaraan segala jenis aktivitas bank kustodian dan perusahaan efek berupa kustodian sentral. Ahli syariah pasar modal. Pasar modal tidak hanya bersifat universal saja, terdapat pasar modal syariah sebagai perdagangan dengan prinsip syariah. Oleh sebab itu, lembaga penunjang pasar modal syariah juga diperlukan. Bursa efek. Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Bursa Sekuritas Indonesia. Next. Proses penawaran umum. Penawaran umum adalah kegiatan yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur oleh undang-undang dan peraturan pelaksananya. Go Public dapat menjadi strategi untuk mendapatkan dana dalam jumlah besar di mana dana tersebut dapat digunakan untuk melakukan ekspansi serta memperbaiki struktur permodalan dan divestasi. Ada 5 keuntungan dari penawaran umum. Yang pertama, dapat memperoleh dana yang relatif besar dan diterima sekaligus tanpa termin-termin. Yang kedua, proses untuk melakukan go publik relatif mudah, sehingga biaya untuk go publik juga menjadi relatif murah. Yang ketiga, perusahaan dituntut untuk lebih terbuka, sehingga hal ini dapat memacu perusahaan untuk melakukan pengelolaan dengan lebih profesional. Yang keempat, memberikan kesempatan pada kalangan masyarakat untuk turut serta memiliki saham perusahaan, sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial. Yang kelima, emiten akan lebih dikenal oleh masyarakat. Ada 2 perencanaan go publik. Yang pertama, perencanaan internal dilakukan dengan membuat kesepakatan dengan pemegang saham dan manajemen.
Yang kedua, perencanaan eksternal dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan lembaga penunjang dan BAPPAM. Next. Hal-hal yang harus dipersiapkan. Yang pertama, manajemen telah menetapkan rencana untuk mencari dana melalui Go Public. Yang kedua, rencana Go Public tersebut dimintakan persetujuan kepada para pemegang saham dan perubahan anggaran dasar dalam RUPS. Yang ketiga, emiten mencari profesi penunjang dan lembaga penunjang untuk membantu menyiapkan kelengkapan dokumen. Yang keempat, mempersiapkan kelengkapan dokumen emisi. Yang kelima, kontrak pendahuluan dengan bursa efek. Yang keenam, pendatangan perjanjian emisi. Yang ketujuh, khusus untuk penawaran obligasi atau efek lainnya yang bersifat hutang. Terlebih dahulu harus memperoleh peringkat yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat efek. Yang kedelapan, menyiapkan pernyataan pendaftaran beserta dokumen-dokumen kepada BAPPAM serta melakukan ekspos terbatas di BAPPAM. Next. Ya, selanjutnya adalah proses pencatatan efek bursa efek di Indonesia. Yang pertama itu ada emiten mengisi dan menyerahkan aplikasi yang formulirnya disediakan oleh BEI untuk permintaan mencantumkan sahamnya di bursa efek. Kemudian yang kedua, BEI akan melakukan evaluasi aplikasi berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan. Kemudian yang ketiga, jika aplikasi ini memenuhi kriteria yang disyaratkan, BEI akan menyetujuinya. Kemudian yang keempat adalah emiten harus membayar jasa pencantuman. Kemudian yang kelima, BEI mengumumkan pencantuman dari efek ini. Yang keenam, efek yang sudah tercantum ini siap untuk diperdagangkan. Selanjutnya. Kemudian ada persyaratan pencatatan saham, yaitu adalah pernyataan pendaftaran emisi telah dinyatakan efektif oleh BAPPAM. Kemudian laporan keuangan diaudit akuntan terdaftar di BAPPAM dengan pendapatan wajar tanpa kualifikasi tahun buku terakhir. Kemudian ada minimal jumlah saham yang dicatatkan 1 juta lembar. Selanjutnya jumlah pemegang saham minimal 200 per modal, yang dimana satu pemodal memiliki sekurang-kurangnya 500 saham. Selanjutnya wajib mencatatkan seluruh sahamnya yang telah ditempatkan dan di store penuh atau company listing sepanjang tidak bertentangan dengan kepemilikan asing, maksimal 49% dari jumlah saham yang tercatat di bursa. Yang terakhir telah berdiri dan beroperasi sekurang-kurangnya 3 tahun. Selanjutnya. Kemudian ada persyaratan pencatatan obligasi. Yang pertama itu adalah pernyataan pendapatan emisi telah dinyatakan efektif oleh BAPPAM. Kemudian laporan keuangan diaudit akuntan terdaftar di BAPPAM dengan pendapatan wajar tanpa Lanjut ya. Laporan keuangan diaudit akuntan terdapat di BAPPAM dengan pendapatan wajar tanpa kualifikasi atau WTK tahun buku terakhir. Selanjutnya nilai nominal obligasi yang dicatatkan minimal 25 miliar. Kemudian rentang waktu efektif dengan permohonan pencatatan tidak lebih dari 6 bulan, dan sisa jangka waktu jatuh tempo obligasi sekurang-kurangnya 4 tahun. Selanjutnya telah berdiri dan beroperasi sekurang-kurangnya 3 tahun, kemudian 2 tahun terakhir memperoleh laba operasional, dan tidak ada saldo rugi tahun terakhir, dan yang terakhir adalah anggota direksi dan komisaris memiliki reputasi yang baik. Selanjutnya. Kemudian ada persyaratan pendaftaran waran. 1. Waran harus diterbitkan oleh emiten yang sahamnya telah tercatat di bursa. 2. Pernyataan pendaftaran atas waran telah dinyatakan efektif. 3. Setiap waran harus memberikan hak kepada pemegang waran untuk membeli minimal 1 saham atau kelipatannya. 4. Waran yang dicatat memiliki masa berlaku minimal 3 tahun dan pelaksanaan hak minimal 6 bulan setelah waran diterbitkan.
Kelima, harga pelaksanaan hak atas waran maksimal 125% dari harga saham terakhir pada hari saat diputuskannya penerbitan waran. Perjanjian penerbitan waran memuat ketentuan tentang berlakunya untuk waran yang tidak dikonversi sampai jatuh tempo dan perlindungan pemegang waran dari dilusi. Harga pelaksanaan waran tidak menyimpang dari yang ditetapkan dalam perjanjian penerbitan saham. Yang terakhir, sertifikat waran diterbitkan atas nama. Next. Kemudian ada persyaratan pencatatan reksadana. A. Reksadana tersebut telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan. B. Pernyataan pendaftarannya telah dinyatakan efektif oleh Bapepam. C. Nilai nominal reksadana yang ditawarkan minimal 10 miliar. D. Jumlah pemegang saham orang atau badan minimal 200 pemodal. Satu pemodal minimal memiliki 500 saham. E. Direksi dan manajer investasi memiliki reputasi baik. Kewajiban pelaporan emiten setelah perusahaan go public dan mencatatkan efeknya di bursa, maka emiten sebagai perusahaan publik wajib menyampaikan laporan secara rutin maupun laporan lainnya jika ada kejadian penting kepada Bapepam dan BEI. Next. Produk-produk di pasar modal. Yang pertama ada reksadana. Sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya menitipkan uang kepada pengelola reksadana untuk digunakan sebagai modal berinvestasi. Kedua, saham. Tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan. Saham preferen, gabungan antara obligasi dan saham biasa. Obligasi, surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara pemberi pinjaman dengan yang diberi pinjaman. Obligasi konversi, tidak ada bedanya dengan obligasi di mana memberikan kupon yang tetap, memiliki jatuh tempo, dan memiliki nilai pari namun memiliki keunikan. Yang keenam, waran. Hak untuk membeli saham biasanya pada waktu dan harga yang sudah ditentukan. Right issue, hak bagi pemodal membeli saham baru yang dikeluarkan emiten. Next. Studi kasus. Kasus Sriwijaya Permana Sekuritas atau SPS. Kasus ini terjadi pada tahun 2009 dengan modus penggelapan dana nasabah yang dilakukan oleh Komisaris Utama Heman Ramli senilai hampir 235 miliar. Kasus ini diindikasikan merugikan 8.700 orang nasabah. Akhirnya Herman sendiri divonis penjara 26 bulan. Penyelesaiannya, berkaca dari kasus penggelapan dana nasabah yang sering terjadi, maka pemerintah berusaha melakukan inovasi dengan SID atau Single Investor Identification dan sistem RDN, rekening dana nasabah. Dengan adanya SID dan RDN diharapkan dapat mengurangi jumlah kejahatan pasar modal, khususnya penggelapan dana nasabah. Kesimpulan, berdasarkan dari kasus tersebut, kelompok kami menyimpulkan bahwa lembaga-lembaga di pasar modal masih rendah fungsi pengawasannya, sehingga hal tersebut dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat akan keberadaan lembaga-lembaga tersebut. Juga masyarakat akan berpotensi tidak berinvestasi, sehingga masyarakat akan mencari cara lain yang lebih aman ketat pengawasannya. Berikut adalah sumber referensi yang kami gunakan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.